Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nauren, NIM D 2019-5084. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa akhir anak-anak. Pembahasan yang pertama adalah pengertian masa akhir anak-anak. Masa akhir anak-anak juga biasa dikenal dengan masa sekolah. Masa ini merupakan kelanjutan dari masa anak-anak yang berada pada rentang usia 6-12 tahun, dan pada usia tersebut anak-anak juga sudah siap untuk masuk ke sekolah dasar. Pembahasan yang kedua, perkembangan fisik akhir anak-anak. Masa akhir anak-anak merupakan periode pertumbuhan yang lambat dan konsisten. Pada masa ini, anak juga akan mengalami pertumbuhan fisik, diantaranya yang pertama tinggi badan. Kenaikan tinggi badan pada masa ini per tahunnya berkisar 2-3 inci. Dan yang kedua, berat badan. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, yang berkisar antara 3-5 per tahunnya. Yang ketiga, perbandingan tubuh, seperti bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, dan hidung semakin membesar dan membentuk. Yang keempat, perbandingan otot lemak. Dan yang terakhir, gigi. Bahasan yang ketiga ada perkembangan kognitif pada masa akhir anak-anak. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan keterampilan manusia dalam menalar logika. Perkembangan keterampilan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Yang ketiga, keterampilan di sekolah. Yang keempat, keterampilan bermain. Dan yang terakhir, kemajuan berbicara. Menurut Harlock, kemajuan berbicara bersumber dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, radio atau televisi. Yang ketiga, belajar membaca atau dari buku. Yang terakhir, ada guru. Kata-kata yang salah dan arti-arti yang belum jelas akan diperbaiki guru saat anak mulai sekolah. Pembahasan yang keempat adalah perkembangan emosional pada masa akhir anak-anak. Perkembangan emosi merupakan hal yang sangat lumrah terjadi. Dalam setiap tahap menuju dewasanya seseorang akan terjadi perubahan emosi yang berbeda-beda. Dalam masa anak-anak akhir, perubahan emosi yang terjadi dikarenakan pergaulan anak yang semakin luas, sehingga terjadi perubahan emosi. Di antaranya, yang pertama, menunjukkan dan menamakan perasaan. Yang kedua, memiliki kontrol emosi yang lebih. Dan yang terakhir, memperlihatkan konsentrasi yang rendah apabila berpisah dengan restu. Pembahasan yang kelima, bahaya psikologis pada akhir masa anak-anak. Yang pertama, ada bahaya dalam berbicara. Bahaya dalam berbicara yang umum terjadi pada akhir masa anak-anak sebagai berikut. Yang pertama, kosakata yang kurang dari rata-rata menghambat tugas-tugas di sekolah dan menghambat komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, ada kesalahan dalam berbicara seperti salah ucap dan kesalahan tata bahasa. Yang kedua, ada bahaya emosi. Anak akan dianggap tidak matang baik oleh teman-teman sebaya maupun orang-orang dewasa apabila ia masih menunjukkan pola-pola ekspresi emosi yang kurang menyenangkan seperti amarah yang meledak-ledak. Dan yang ketiga, ada bahaya sosial. Salah satu jenis anak yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh bahaya sosial adalah anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman-temannya. Yang keempat, ada bahaya bermain. Anak yang kurang memiliki dukungan sosial akan terasa kekurangan kesempatan untuk mempelajari permainan dan olahraga yang penting untuk menjadi anggota kelompok. Yang kelima, ada bahaya dalam konsep diri. Anak yang mempunyai konsep diri yang ideal biasanya tidak puas pada diri sendiri dan tidak puas pada perlakuan orang lain.
Dan ada juga bahaya moral. Ada beberapa bahaya yang umumnya dikaitkan dengan perkembangan sikap moral dan perilaku anak-anak, yaitu perkembangan kode moral berdasarkan konsep teman-teman atau berdasarkan konsep-konsep media massa tentang benar dan salah yang tidak serupa dengan kode orang dewasa. Ada juga tidak berhasil mengembangkan suara hati sebagai pengawas dalam perilaku. Dan yang terakhir, disiplin yang tidak konsisten membuat anak tidak yakin akan apa yang sebaiknya dilakukan.